Dan untuk liverinya masih tetap sama teman-teman. Dan yang membedakan yang kemarin di single glass bertuliskan stiker kardus balapnya berada di kaca ya, dengan adanya nama-nama tiap daerah. Dan kalau ini kita lihat untuk stiker hashtag kardus balapnya berada di bagian bando ya. Untuk yang 2 unit ini teman-teman, 3 unit sorry, dapat variasi tambahan ya, yaitu kaca alkan model geser. Jadi nanti orang yang smoking, penumpang yang smoking. Buat teman-teman Adiputro lover, ingat apapun sasisnya, karoserinya Adiputro, oke? Halo, selamat pagi teman-teman Adiputro lovers, kembali dalam channel YouTube Garasi Pus Adiputro. Hari ini saya berada di dalam gedung finishing utama ya. Hari ini akan ada rilis 5 unit dari PO asal Kota Pekanbaru. Pas di depan kita ya teman-teman. Jadi ada 5 unit, yaitu dari PO TAM Kargo, yang biasa kita sebut yaitu dengan kardus balap ya teman-teman. Jadi hari ini akan rilis 5 unit totalnya, dengan warna bodi eksterior hampir sama persis ya, tidak ada bedanya dengan 5 unit yang kemarin keluar dengan bodi single glass. Dan hari ini ada 2 varian yang akan keluar ya teman-teman, yaitu 3 unit menggunakan double glass dengan bando yang tipis yang terbaru dari karoseri Adiputro. Kemudian 2 unit dengan model single glass ya, sama persis dengan yang kemarin keluar 5 unit. Jadi untuk 5 unit ini semua akan digunakan untuk divisi pariwisata ya. Dan untuk spek interiornya seperti apa, nanti kita akan bahas, kita akan review sedikit. Jadi ikutin terus ya channel YouTube Garasi Pus Adiputro sampai habis. Depan kita 5 unit ini sedang dilakukan persiapan ya. Jadi sedikit ada yang diperbaiki dan dipoles-poles seperti biasa. Dari tim finishing Adiputro sedang melakukan semua persiapan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini hanya beberapa saja yang perlu diperbaiki. Dan untuk liverinya masih tetap sama teman-teman. Dan yang membedakan yang kemarin di single glass bertuliskan stiker kardus balapnya berada di kaca ya, dengan adanya nama-nama tiap daerah. Dan kalau ini kita lihat untuk stiker hashtag kardus balapnya berada di bagian bando ya. Untuk yang 2 unit ini teman-teman, 3 unit sorry, jadi semua berada di bando ya. Nah, kita akan lihat, kita akan keliling seperti apa sih kekurangannya. Jadi kalau kita lihat ini sudah hampir selesai semua, hanya tinggal poles-poles sedikit ya teman-teman. Nah, ini ada tim dari finishing sedang membersihkan sisa-sisa cat yang ada di bagian pilar pintu depan kiri ya teman-teman. Sekarang saya sudah berada di bagian belakang ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini adalah sasis dari Mercy OH1626. Yang membedakan hanya di bagian transmisinya ya. Ini menggunakan transmisi otomatis dari Allison teman-teman. Nah, di bagian eksterior belakang kalau kita lihat sudah selesai semua. Hanya sedikit, ini 1 unit yang memang perlu adanya perbaikan ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ada perbaikan sedikit di bagian belakang engine lid ya. Oke teman-teman, seperti apa sih spek interiornya? Harusnya sama ya.
Nanti kita akan bahas, kita akan lihat. Dan untuk eksteriornya ini lagi-lagi yang digunakan yaitu dengan model SDV 3 Plus ya. Jadi bagian lampu depan saja dan Voyagernya yang terpasang. Dan variasinya hanya di bagian tengahnya yang tersambung seperti yang dipakai oleh PO Sun, kemudian PO Gunung Harta dengan bodi warna merah ya untuk Gunung Harta Bali ya teman-teman. Nah, ini ada sedikit perbaikan di bagian karet kaca untuk pintu depan kiri ya teman-teman. Nah, seperti apa untuk spek interiornya nanti kita akan bahas dan kita akan lihat ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam base milik PO Tam ya. Hari ini rilis 5 unit dengan spek interior yang sama, dengan chassis yang sama yaitu 1626 automatic ya teman-teman. Jadi untuk tampilannya hampir sama dengan 5 unit single glass yang kemarin awal kual ya teman-teman. Jadi yang membedakan di hari ini hanya untuk bodinya aja. Untuk variasi bagian depan aja ya teman-teman yang berbeda, yaitu 3 unit untuk double glass dengan bantu yang tipis, kemudian 2 unit untuk yang single glass ya kaca depannya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas untuk spek interiornya. Kalau saya lihat sih memang nggak beda jauh ya dari 5 unit yang kemarin keluar. Jadi ada fasilitas dispenser di bagian depan, driver, kemudian ada kursi driver, kemudian ada bangku JK double yang hampir sama persis jahitannya ya dengan yang kemarin 5 unit yang keluar ya. Nah, kalau dari bangku dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan, ini adalah bangku yang digunakan lagi-lagi dari pabrik bangku Rimba Kencana ya. Kemudian ada tambahan seat belt di setiap bangkunya. Kalau saya lihat ini bangkunya adalah dengan model TCC 241 dengan jahitan Ironman 2 ya. Ini dengan menggunakan kain MBTEK berwarna hitam, kemudian ada sedikit variasi berwarna MBTEK berwarna coklat tua ya teman-teman. Kemudian ada variasi untuk logonya ya, logo dan bertuliskan Tam di setiap sandaran bangkunya. Nah, kalau kita jalan ke belakang nanti ada sedikit perbedaan teman-teman di bagian area belakang ya. Oke, sekarang kita akan jalan ke belakang, kita akan lihat spek interiornya. Nuansanya untuk interiornya masih berwarna krem ya. Kemudian untuk gordennya juga berwarna coklat, dan yang membedakan hanya di bagian belakang ya. Ini menggunakan smoking room dan toilet ya teman-teman di bagian belakang sisi kiri. Dan yang menggunakan toilet dan smoking area hanya bodi yang menggunakan varian double glass ya teman-teman. Jadi kita akan lihat, kita akan buka untuk pintunya. Nah, ini smoking area ya teman-teman. Jadi nanti buat penumpangnya bisa smoking area di bagian trap tangga belakang. Dan ini terdapat variasi tambahan ya, yaitu kaca Alkan model geser. Jadi nanti orang yang smoking, penumpang yang smoking bisa menggunakan jendela ini ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi asap rokok yang ada di dalam ruang smoking ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ini juga ada tambahan toilet ya. Ini toiletnya standar dari karoseri Adiputro seperti ini teman-teman modelnya. Jadi semua full fiber. Kita ada 2 variasi ya, untuk toilet standar dan toilet untuk yang luxury teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Bedanya apa? Bedanya hanya di variasi interior dalam ya. Kalau yang Lux itu menggunakan PVC dindingnya, kemudian untuk toilet klosetnya menggunakan kloset Toto ya, rumahan seperti itu. Jadi bisa langsung di flush. Kalau ini memang harus manual ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah spek interiornya. Kalau kita lihat untuk variasi dinding memang
sudah ada tambahan ya. Jadi ada partisi integral, kemudian ada variasi dindingnya menggunakan karpet motif kayu, kemudian ada lampu penerangan di bagian dinding bagian bawah ya. Dan AC-nya ini menggunakan AC LD 9i ya teman-teman. Sorry, AC Denso LD 9 ya. Kalau yang ada I-nya itu tipenya untuk yang LD 8i. Seperti itu. Nah, hanya ada TV di bagian depan. Kemudian ada tambahan ini kalau kita lihat mic wireless ya teman-teman di bagian kanan kiri. Bagian kanan depan ya. Jadi untuk fungsinya untuk karaoke. Jadi untuk spek interiornya seperti ini, hampir sama persis, hanya yang membedakan 3 unit yang double glass. Mereka menggunakan varian toilet dan smoking area di kaca di bagian belakang kiri ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah sekilas informasi yang dapat saya berikan. Kalau kita lihat elektriknya sudah beres semua, tinggal untuk pembenahan di bagian bodi luasnya saja yang perlu diperbaiki ya teman-teman, sedikit-sedikit. Dan sebentar lagi bus ini 5 unit akan segera pulang menuju ke garasi TAM ya teman-teman, seperti itu. Dan ini adalah informasi yang dapat diberikan. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia mengikuti channel YouTube Garasi Bus Adiputro. Dan setiap harinya saya hanya bisa memberikan informasi bis apa yang rilis, sasis apa saja yang akan datang di karoseri Adiputro ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Dukung terus channel YouTube Garasi Bus Adiputro agar kalian bisa mengetahui bus apa saja sih yang akan siap rilis dan keluar dari karoseri Adiputro. Senantiasa terdepan bersama Adiputro, dan ingat, apapun sasisnya, karoserinya Adiputro. Buat teman-teman Adiputro lover, ingat, apapun sasisnya, karoserinya Adiputro. Oke?